Yongki, Bu Yongki. Shalom buat semuanya. Selamat pagi buat kita ya yang ada di Amerika. Selamat sore bagi saudara-saudari yang ada di Indonesia. Salam penuaian, salam terobosan. Haleluya. Minggu ini teman-teman kita masih sama-sama belajar ya tentang konsep kepekaan nih teman-teman. Kita tahu apa itu kepekaan. Kepekaan itu berasal dari dasar peka ya, yang berarti mudah merasakan, mudah menyadari, atau sanggup terhadap sesuatu teman-teman. Kepekaan itu adalah sifat atau kemampuan seseorang untuk cepat merespon atau menyadari keadaan di sekitarnya, baik secara fisik, emosional maupun rohani nih. Sebagai orang Kristen, sebagai kita orang percaya nih teman-teman, kita harus memiliki kepekaan rohani. Untuk apa? Untuk menangkap kehendak Tuhan di tengah situasi hidup kita. Izinkan pada hari ini saya memberi tema renungan singkat ini dengan judul Kepekaan Melihat Mukjizat di Tengah Ketakutan. Kali ini kita akan sama-sama belajar dari sebuah kisah yang sangat menakjubkan yang tercatat di dalam 3 kitab di sini, di Matius, Markus, dan Yohanes. Tapi nanti di sini saya akan menjelaskan di dalam kitab Matius ya teman-teman ya, yaitu tentang Yesus yang berjalan di atas air, mendapatkan murid-muridnya yang terkena badai di tengah danau Galilea. Secara khusus saya akan menceritakan di kitab Matius yang mencatat peristiwa Petrus yang juga berjalan di atas air teman-teman. Saya sangat tertarik sekali mengambil kisah ini karena apa? Karena seperti Petrus kita tahu sama seperti kita, manusia biasa yang mempunyai iman yang bisa sanggup melakukan hal-hal di luar nalar ya, melawan hukum alam, yaitu berjalan di atas air ya. Mari banyak pelajaran mengenai iman yang bisa kita dapatkan dari cerita ini. Yuk kita buka di kitab Matius 14 ayat 22 sampai ke 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Di sini perikopnya berjudul Yesus berjalan di atas air. Saya akan bacakan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambing gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian firman Tuhan. Haleluya. Baiklah teman-teman, saudaraku yang terkasih, saya percaya
hidup kita sebagai orang Kristen ya, kita banyak mengalami berjalan dengan Tuhan. Bicara mengenai kekristenan, itu berarti bukan sekedar hanya teori teman-teman. Bukan kekristenan bicara mengenai agama, agamawi. Kekristenan bukan bicara mengenai sekedar kita setiap hari Minggu kita beribadah, kita pelayanan. Seperti pada pagi hari ini kita melakukan doa fajar. Tetapi kekristenan itu mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya ya. Dalam cerita kisah Matius 14:22-33 tadi, dari pembacaan firman Tuhan kita lihat dalam perikop sebelumnya, itu peristiwa di mana sebelumnya terjadi Yesus melakukan mukjizat memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, sisanya 12 bakul. Luar biasa ya teman-teman, di sini Tuhan melakukan mukjizat yang tidak mungkin terjadi. Bayangkan aja, dengan 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Di situ murid-muridnya merasa melihat, baru melihat kesaksian mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Jadi murid-muridnya juga merasakan di mana mukjizat itu terjadi dalam hidupnya. Tapi apa teman-teman? Baru dia melihat, menyadari mukjizat tersebut sebagai manusia biasa. Kadangkala di dalam perjalanan pertengahan pasti ada juga rasa ketakutan, rasa gelisah dalam hidupnya seperti dialami oleh murid-muridnya. Kita tahu di dalam perjalanan dia ke Betsaida, di tengah gelombang, di tengah perjalanan di kapalnya dirasakan gelombang yang sangat kencang sekali, yaitu angin sakal, sehingga membuat kapalnya itu bergoyang oleng ya, kesana kesini, membuat hati mereka kecewa, hati mereka gelisah dan bimbang. Kita lihat situ terjadi sampai jam 3 malam ya. Artinya apa? Murid-muridnya itu mengalami kegelisahan, ketakutan yang sangat panjang. Di tengah-tengah ketakutan tersebut dia melihat dari jauh ada sesosok orang yang berjalan di atas air. Bahkan dilihat di sini Alkitab katakan dia merasa takut dan bimbang. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Jangan takut, ini aku, kata Yesus. Jadi apa? Di sini Petrus mengalami suatu hal yang luar biasa. Petrus meyakinkan bahwa kalau itu Tuhan Yesus, dia meminta untuk Petrus berjalan bersama-sama untuk menemui Yesus Kristus. Tapi di sini kita lihat Petrus ngambil langkah iman, dia keluar dari perahunya untuk menghampiri Yesus. Dan dia lihat mukjizatnya, Petrus bisa berjalan di atas air teman-teman. Akan tetapi karena dia melihat sekelilingnya, dia tidak fokus pandangan kepada Yesus, karena dia merasa angin yang kencang sekali, badai di tengah ombak tersebut. Akhirnya dengan rasa ketakutan, kekhawatirannya dia merasa dalam imannya itu hilang dan luntur teman-teman. Akhirnya apa? Dia tenggelam dan jatuh. Nah, di sini di dalam kejatuhan dia langsung memanggil Tuhan, Tuhan tolong aku. Pada saat itu juga Yesus mengulurkan tangannya dan mengangkat Petrus ke atas dan membawa dia bersama-sama menuju ke perahu. Ini hal yang luar biasa ya teman-teman. Jadi kita bisa ambil kesimpulan dari cerita ini, ada beberapa hal yang kita pelajari dari murid Tuhan Yesus dalam cerita tersebut ya. Yang kita pelajari pertama yaitu Tuhan izinkan badai yang kita alami untuk melihat kuasa Tuhan bekerja. Tuhan izinkan badai yang kita alami untuk melihat kuasa Tuhan bekerja. Di dalam kitab Matius 14 ayat 22 mengatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri yang memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu dan menyeberang ke Betsaida. Hal ini berarti murid-muridnya berada dalam kehendak Tuhan, teman-teman.
Meskipun di tengah badai, yang pertama dan yang paling penting, ketika kita berada dalam masalah dan badai kehidupan, adalah memastikan bahwa kita berada dalam kehendak Tuhan. Mukjizat terjadi karena apa? Karena iman kita kepada Tuhan, teman-teman. Dan iman itu tidak akan diberikan kepada Tuhan apabila kita melakukan usaha yang bertentangan pada kehendaknya. Jika kita bergerak dalam sebuah arah yang mungkin bukan merupakan pimpinan Tuhan, situasi itu memang akan terlaksana. Seperti itu ya teman-teman. Namun jika itu tidak lahir dari Tuhan, Ia tidak akan memberi kita iman untuk melihat tangannya menyelesaikan perkara-perkara tersebut. Yang kedua, poin yang kita bisa ambil di sini, harus tetap tenang dan jangan takut dalam situasi apapun. Ya, harus tetap tenang dan jangan takut dalam situasi apapun. Kitab Matius menjelaskan pertama Tuhan Yesus sebelum mengatasi badai adalah, tenanglah, ini aku, jangan takut. Kita tahu teman-teman, musuh iman yang terbesar adalah keraguan, ketakutan. Apabila iman tidak ada dalam diri kita, maka ketakutan itu akan terjadi. Tetapi kalau kita ada iman, pasti ketakutan itu tidak ada dalam hidup kita. Sama seperti kisah cerita tadi, apabila tadi Petrus tidak ada rasa takut, saya percaya dia pasti bisa menghampiri Yesus sampai bertemu dengan Yesus. Tapi karena di tengah perjalanan dia ada rasa takut dalam dirinya yang menggejolak dalam pikiran dia, sehingga dia merasa, apakah ia benar ini saya bisa berjalan di atas air. Keraguan itulah yang membuat dirinya bisa tenggelam, teman-teman. Ya, jadi kita harus tahu, kita paham, kita harus hidup di dalam iman, kita harus mengerti, kita harus tetap tenang, supaya kita dalam situasi apapun, kita tetap memandang Yesus di hadapan kita ya teman-teman. Yang ketiga, poin yang harus kita pahami di sini, keluar dari perahu dan mengambil langkah iman. Keluar dari perahu, saya bicara berarti keluar dari zona nyaman kita. Hal ini juga berbicara tentang keluar dari diri kita sendiri dan mulai mengambil langkah iman dengan memandang kepada Tuhan saja. Terlepas dari situasi apapun yang kita hadapi, ketika Tuhan berkata datanglah, maka harus melangkah keluar dari perahu kita, tempat di mana kita merasa nyaman dengan diri kita sendiri, teman-teman. Tempat di mana kita berlindung dengan mengandalkan kekhawatiran kita sendiri. Ketika Tuhan berkata datanglah, kita harus melangkah menuju ke tempat di mana Tuhan ingin kita tuju. Ketaatan kepada perintah Tuhan akan membawa kita kepada mukjizat. Ketika Petrus melangkah keluar dari perahu, dia bisa berjalan di atas air. Yang keempat yang kita bisa ambil dari kisah ini, yaitu tetap fokus kepada Tuhan. Kita harus fokus ya teman-teman. Ketika mula-mula berjalan di atas air, Petrus melepaskan segala ketakutannya dan hanya memandang ke Tuhan Yesus saja. Maka dari itu dia bisa berjalan di atas air, sama apa yang dilakukan Yesus. Namun ketika ia mulai mengalihkan pandangan dari Tuhan Yesus, dia mulai merasakan tiupan angin di sekitarnya. Petrus mulai bimbang dan tenggelam. Apabila kita sedang dalam masalah dan badai kehidupan nih teman-teman, sangatlah penting untuk tetap berfokus kepada Tuhan dan kepada apa yang dilakukan Tuhan ya. Kita harus mengikuti karakter seperti Tuhan, mengajarkan kita untuk tetap tenang, untuk kita tetap fokus dan kita tetap tidak takut di hadapan Tuhan. Artinya
tidak takut untuk menghadapi situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita ya teman-teman. Kita percaya dalam hidup kita pasti dalam hidup kita pribadi ada sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi, tetapi pasti kita diajarkan beberapa hari ini untuk kita supaya peka, supaya kita bisa berjalan dengan Tuhan. Kita percaya dengan rasa iman kita bisa melewati setiap badai kehidupan kita. Ada amin? Haleluya. Yang kelima, peganglah tangan Tuhan yang terulur. Ya. Pada waktu Petrus mulai gagal berjalan di atas air dan mulai tenggelam, Tuhan Yesus segera mengulurkan tangannya dan memegang Petrus. Petrus bukan tenggelam karena tidak memiliki iman di awalnya. Karena awal dia dapat berjalan di atas air. Petrus tenggelam karena dia bimbang di tengah jalan. Banyak di antara kita, saudara-saudariku yang terkasih, mengawali dengan iman, namun di tengah perjalanan banyak hal yang mengalihkan iman kita sehingga kita menjadi bimbang. Dengan demikian, kita tidak dapat melihat mujizat yang terjadi di depan kita, teman-teman. Kenyataan bahwa Tuhan Yesus begitu cepat mengulurkan tangan dan memegang Petrus, berarti bahwa Petrus sudah hampir sampai ke Tuhan Yesus berada. Petrus berada begitu dekat dengan Tuhan Yesus, namun dia tidak menyadari dan membiarkan kebimbangan membuat dia tenggelam, teman-teman. Beberapa banyak di antara kita yang menyerah di tengah jalan, padahal kita sudah begitu dekat dengan Tuhan, dengan mujizatnya yang akan kita terima. Kebanyakan kita merasa capek, merasa bosan, merasa diri kita apa yang sudah kita lakukan kok tidak ada kuasa mujizat. Di tengah jalan merasa ketakutan, akhirnya kita keluar dari zona yang dikehendaki Tuhan, teman-teman. Jadi kita berharap dengan hal cerita ini kita bisa fokus, tetap bisa mengandalkan iman kita, yaitu tadi hukum iman yang mengalahkan segala sesuatunya. Kita percaya segala sesuatu Tuhan akan bekerja di setiap orang-orang yang percaya. Haleluya. Yang terakhir yaitu berjalan bersama Tuhan. Dalam ayat-ayat yang telah kita baca tadi di dalam kitab ayat Matius, tidak ditulis bagaimana caranya Petrus dan Tuhan Yesus bisa sampai ke perahu nih. Namun saya percaya bahwa setelah Yesus memegang tangan Petrus dan mengangkatnya dari air, saya percaya bahwa mereka melanjutkan lagi kembali menemui murid-muridnya ke perahu dengan berjalan di atas air, bergandengan tangan bersama Yesus. Ya, teman-teman, itu menandakan apa? Berjalan sambil bergandengan tangan merupakan bahasa tubuh yang menandakan kedekatan dua orang, yaitu antara anak dengan bapa. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan nih, teman-teman. Meskipun kita sedang berada dalam masalah dan badai kehidupan, namun kita harus tetap dekat dengan Tuhan kita. Harus terus membina hubungan dengan Tuhan kita. Harus terus memandang kepada Tuhan, terlepas dari betapa buruknya keadaan di sekeliling kita, agar kita bisa terus berjalan hingga ke perahu dan badai berhenti. Perlu kita ketahui juga, teman-teman, badai hidup seringkali bukan menghancurkan atau membuat kita lebih terpuruk dalam hidup kita, tapi kita percaya dengan suatu badai tersebut bisa membuka mata rohani kita agar kita makin peka mengenali Tuhan. Untuk akhir cerita ini yang saya mau ajak teman-teman, setelah kita membaca firman renungan singkat ini, kita bisa belajar untuk supaya kita jangan biarkan ketakutan membutakan kepekaan kita. Yang kedua, dengarkan suaranya di tengah badai. Ketiga, berani melangkah dalam iman. Keempat, tetap fokus kepada Yesus. Dan kelima, jadikan badai sebagai kesaksian
tentang pertolongannya. Demikian sharing firman Tuhan yang singkat ini yang bisa saya sampaikan. Puji Tuhan, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya tutup doa, seperti biasa, mari kita dengar persembahan pujian dari kami. Takut Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, besar dan mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, amin. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin, amin. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan Yesus yang hidup, kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu ini Tuhan, kami diteguhkan dan dikuatkan Tuhan. Kami percaya, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang begitu indah Tuhan, dan meneguhkan setiap hidup hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, karena Engkau mengajarkan kami untuk peka mendengar suara-Mu di tengah badai setiap kehidupan kami, untuk kami tetap fokus kepadamu untuk melangkah di dalam iman Tuhan.
Kami berdoa Bapa buat kami saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami badai kehidupan Tuhan, yang boleh Tuhan izinkan dalam hidup kami. Berikanlah kami kekuatan dan pertolongan dari setiap dari pertolongan dari Engkau Tuhan. Kami percaya kami dengan iman menerima suatu pertolongan daripadamu Tuhan. Ajari kami untuk terus melangkah dalam iman, sekalipun badai belum reda, seperti Petrus yang berani keluar dari perahu dan berjalan di atas air karena mendengar suara-Mu. Ajari kami untuk lebih percaya kepada perkataan-Mu daripada situasi yang kami lihat Tuhan. Bila kami mulai goyah dan tenggelam oleh kekhawatiran dan ketidakpercayaan kami, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kasih. Angkat kami kembali dan pulihkan iman kami, supaya kami tetap teguh berjalan bersama-Mu sampai badai itu berlalu. Kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah hidup yang sanggup membuat kami berjalan di atas setiap masalah kami Tuhan. Berikan kami hati yang peka, telinga yang tajam mendengar suara-Mu, dan mata rohani kami mampu melihat tangan-Mu yang bekerja dalam situasi apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berserah sepenuhnya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu kebenaran di pagi hari Tuhan, yang membenarkan, memberikan iman kami tetap kuat dan fokus ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya bagi-Mu Yesus. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan amin 3 kali.